asal di waktu yang tadi. Apabila ada orang menyembelih sapi yang memenuhi syarat, umurnya 2 tahun, kada ada cacat, kada ada kurang sama sekali, ya kan? Niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, cuma disembelih hari ini nyembelihnya. Apakah bisa dinamakan sembelihannya sebagai ibadah kurban? Ada. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Oleh karena itu kami sarankan, ya kan, sebagian nang umat berkorban ini ada nang belum berakikah. Niatnya hendak umat berkorban, cuma belum berakikah. Dengar-dengar bila belum berakikah ada boleh berkorban. Dengar-dengar nih, bujur dah itu dalam fikih ada. Kada ada syarat orang berkorban itu bakikah dulu, kada ada syarat. Cuma dari segi urutan pelaksanaan ibadahnya memang kada perlu akikah daripada berkorban. Kenapa? Bakikah itu bila apabila bakikah nang melaksanakan akikah itu siapa kan? Bayi kah, abahnya kan? Abahnya. Nah berarti bayi itu hanya lahir di akikah, berarti tak ada perlu akikah juga dilakukan. Cuma masalahnya kan lagi halus ada dilaksanakan akikah sampai umur 40 kada akikah aja lagi. 15 orang berkorban hanya rumah anak umat di situ. Lalu bingung, kenapa kada sebelum berkorban tadi akikah? Karena kayak itu kan namanya logika itu kan. Ya mungkin duit lah, anggaplah dananya tabaruk ada. Sebetulnya 1 ekor sapi yang jatuh disembelih di tanggal 10 atau di 3 hari tasyrik itu dengan niat yang berbeda-beda boleh. 1 ekor sapi itu kan jarulun tadi niatnya ketujuh. Kadang mesti seekor sapi itu niatnya berkorban, kadang mesti seekor sapi itu karena ada yang niatnya bakikah, boleh, ada apa, boleh ya. Tapi kita melihat anunya, waktunya, momen ini kita lihat kan orang tadinya belum bakikah, cuma umpat urunan korban 1/7 seekor sapi. Apakah boleh ini niat bakikah sedangkan anggota lain 1 ekor sapi itu berniat berkorban? Boleh ya. Cuma mun ulun menyarankan bagusnya niatnya berkorban aja, walaupun ia belum bakikah. Kenapa jadi ulun menyarankan niat berkorban aja? Sebab pelaksanaan korban terikat dengan waktu, sedangkan pelaksanaan akikah tidak terikat dengan waktu. Ini umpat 1/7 dari seekor sapi. Ujar panitia sapi ini kena disembelih hari raya Idul Adha. Nah, misalnya misalnya, inya tetap niat bakikah, boleh dan sah niat bakikah. Berarti tahun itu kada korban. Habis tanggal 10, tanggal 11, 12, tanggal 13. Habis sudah. Sebulan kemudian lalu ini dapat rezeki, aku hendak berkorban intinya, karena bakikah sudah semalam hari raya. Pertanyaannya, boleh banyak berkorban? Boleh kan? Karena boleh. Kenapa? Sebulan kemudian kan berarti sudah bulan Muharram. Nah sekarang ulun balik. Inya umpat 1/7 dari seekor sapi, inya ini baru bakikah, tapi inya niat berkorban, disembelih pada hari raya Idul Adha sapinya tadi, disembelih, sah korbannya. 2 bulan kemudian berjakinya dapat duit banyak, lalu hendak bakikah. Pertanyaannya, sah kada nikahnya? Sah kada? Nah, bagi yang hendak diwabah kayak itu caranya. Jadi melihat momen waktunya, amun boleh, amun sah.
atau anak nyaman lagi itu umpat dua niatnya. Ya kan kalau bagikan untuk satu orang anak laki-laki kan 2 ekor kambing. Tapi Ustaz aja bilangnya umpat nang seekor sapi tadi pun kayak apa? Mestinya bila inya mampu dan kawa 2 bagian. Kalau niat nikah. Misal satu ekor sapi orang ke 7 orang, ke 7. Apabila ada niat berakikah untuk anak lalakian berdua ikong, 2 orang berniat berakikah untuk anaknya lalakian. Berarti berapa bagian jadinya tuh? Berapa? 2 orang umpat berakikah di 1 ekor sapi untuk anaknya lalakian. Berarti berapa bagian yang berdua ini mestinya? 4 kali. Nah, 4. Berarti kalau hendak mencari tambahan sekira 7 orang nang berkorban, nang menyempurnakan betul tinggal bertiga aja lagi. Berarti seekor sapi itu 5 aja orangnya. Ya lah. Ya lah. Ayo. Kalau hendak nang afdal, amun mampunya seekor, amun mampunya 1/7 ya 1/7. Bilanya mampu 2, maka 2 bagian. Nah itu afdalnya nah itu. Ya kan ada sebagian bilanya kambing dikurang aja. Lelakian tuh 2 ekor aja. Kenapa? Umpat seekor sapi timbul sebagian 1/7 aja. Mestinya tetap 2/7. Afdalnya bila inya mampu dan hendak mendapatkan pahala yang banyak. Nah itu. Nah itulah sebagian tentang ibadah korban. Jadi kalau korban sunat boleh nang berkorban ini memakan dagingnya, cuma dagingnya nang masak juga bang, jangan mana. Bila nang berkorban itu korban sunat boleh aja, tapi makannya sedikit aja sesuapan. Nah, amun korban nadar maka nang berkorban sama sekali kada boleh memakan. Begitu juga kalau kita mengorbankan untuk orang lain. Ulun misalnya mengorbankan untuk almarhum abah meninggal, lalu ulun mengeluarkan duit berkorban, pahalanya pakai sidin, kita korban pakai apa namanya. Ulun pun kada boleh makan dagingnya, kecuali ulun berkorban untuk diri ulun, boleh atau ulun. Dalam satu keluarga, ibadah korban ini hukumnya sunnah kifayah. Bila dalam satu keluarga terdiri suami istri anak bertiga, siapa nang berkorban dan salah satu di antara nang beriman itu, maka gugur sunnah nang lain. Misalnya nang berkorban suami, maka istri dan 3 orang anak gugur sunnahnya. Gugur sunnahnya aja, kami kan dapat pahala. Nah biasanya orang bergiliran lah, tahun ini niatnya suami, tahun kena niat istri, tahun kenanya anak, habis putar lagi. Bahkan ada orang nang sugih itu numpang sekong sapi, tetangga diumpatakan berniatan bagus benar, boleh juga kayak itu. Nah, korban boleh diberiakan untuk orang nang kaya, orang nang berduit, sifatnya sebagai hadiah ngarannya. Kalau daging korban diberikan kepada orang fakir miskin, ngarannya sedekah. Nah karena beda statusnya, orang kaya menerima daging korban hanya untuk dimakannya atau diberiakannya pulang boleh. Jangan dijual, bilang liwat. Aku dapat daging korban banyak panukannya, dan dia aku jual aja. Unpean sugih kan boleh, karena daging korban tadi sebagai hadiah. Sedangkan orang fakir karena dia sebagai sedekah, maka daging tadi
tersalahinya hendak dijualnya pulanglah boleh hukumnya gitu. Nah mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan pelaksanaan ibadah korban di musola nanti lancar, tidak ada gangguan, dan mudah-mudahan yang berkorban diterima oleh Allah, pahalanya disempurnakan, diganti Allah dengan rezeki yang melimpah, yang berkah, yang banyak, yang luas. Dan bagi nang balung ke korban atau para korban diniatakan ke korban untuk di tahun akan datang menabung sebulan 300.000, sehari 10.000, 10 bulan 3 juta kalau 4 korban. Nang merokok sehari 2 bungkus diulah sebungkus saja, duitnya ditabung untuk korban, insya Allah kawal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Silahkan kalau ada yang angkat petakon tentang fikih masalah korban dan tentang lain-lainnya, silahkan. Sambil. Get.